Shalom teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya di Febron Tulung Channel. Di video kali ini saya akan membagikan atau mendiskusikan kepada teman-teman semua terkait dengan tindak pidana pencurian. Kenapa saya mengambil judul pencurian? Karena setiap kali terjadi kasus pencurian itu menarik sekali terkait dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum dari penegak hukum kita terkait ancaman hukuman bagi pelaku pencurian. Sangat-sangat menarik untuk kita diskusikan. Seperti pada kasus di Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah itu kan pencurian sendal jepit. Pencurian sendal jepit seharga 30.000. Coba teman-teman bayangkan, sendal jepit seharga 30.000 dicuri. Nah, pelaku pencuriannya dihukum dengan hukuman penjara 5 tahun. Bagaimana logika teman-teman semua dalam melihat penegakan hukum seperti ini? Nah, satu pertanyaan dari saya, apakah tidak ada pasal pengecualian terkait dengan tindakan pengadilan menghukum pelaku dengan hukuman 5 tahun penjara? Itu yang harus kita pertanyakan. Dan kasusnya juga itu dilaporkan ke pihak kepolisian itu setelah 6 bulan. Setelah 6 bulan kasusnya terjadi, dilaporkan ke pihak kepolisian. Itu kalau saya tidak salah di Detik News itu beritanya sudah keluar. Teman-teman juga bisa baca sendiri di Detik News. Teman-teman searching aja pencurian sendal jepit, pasti keluar itu. Pertama sekali keluar terkait dengan kasus di Sulawesi Tengah ini. Nah, pihak pengadilan menghukum pelaku 5 tahun penjara itu memakai pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di pasal 362 itu kan sangat jelas hukumannya 5 tahun. Tetapi yang patut kita pertanyakan sekarang adalah, apakah tidak ada pasal pengecualian terkait dengan hal ini? Dan yang paling penting, bagaimana penindakan pengadilan terkait dengan hukuman 5 tahun penjara ini? Pantas tidak si pelaku dihukum dengan 5 tahun penjara sementara barang yang dicuri itu seharga atau nominalnya 30.000? Sangat miris sekali kejadian seperti ini, dan masih banyak lagi kasus-kasus pencurian serupa yang penegakan hukumnya demikian. Ini menarik sekali untuk kita diskusikan bersama. Mungkin teman-teman kalau ada masukan, silakan komentar di kolom komentar. Kalau ada masukan-masukan terkait dengan kasus-kasus serupa yang perlu kita diskusikan. Nah, di sini saya coba mendiskusikan kepada teman-teman semua terkait dengan perincian pasal-pasal tindak pidana pencurian. Nah, saya coba jelaskan kepada teman-teman semua terkait dengan perincian pasal-pasalnya. Nah, tindak pidana pencurian itu diatur di dalam pasal 362 sampai 367. Di pasal 362 sampai 367. Nah, kalau di pasal 362 mengatakan pencurian adalah barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dengan penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Inilah yang dikatakan dengan pasal 362, ancaman hukumannya 5 tahun penjara, denda paling banyak Rp900. Lalu kita beralih lagi di pasal 363. Di pasal 363 ini adalah pencurian berat pertama, dikatakan dengan pencurian berat pertama. Nah, ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika yang pertama, butir 1, pencurian ternak. Lalu yang kedua, pencurian pada waktu kebakaran, letusan, gempa bumi, banjir, gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau di saat perang.
inilah kasus-kasus pencurian yang dilakukan ketika terjadinya sesuatu bencana yang tidak terduga, ya kan, seperti pencurian pada waktu kebakaran, pencurian di waktu malam hari, dan dihukum penjara paling lama 7 tahun. Lalu yang berikut, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Lalu yang berikutnya, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Bisa diartikan bahwa butir ini mengartikan bahwa dalam hal seseorang pelaku pencurian melakukan pencurian itu diawali dengan memakai kunci palsu, terus dengan cara memotong, memanjat, atau memakai perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dia melakukan pencurian dengan cara-cara ini supaya dia sampai pada titik barang yang akan dia curi. Lalu di ayat kedua, jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3, di butir 3 tadi pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Di ayat 2 menerangkan ini. Menerangkan jika pencurian diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan butir 5. Kalau di butir 4 pencurian yang dilakukan oleh 2 orang. Nah, kalau di butir 5 pencurian yang untuk masuk ke tempat yang seperti saya jelaskan tadi, mereka memakai kunci palsu, memakai jabatan palsu. Nah, di ayat 2 dirinci ini, dijelaskan jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, kalau di pasal 364 yaitu mengatur tentang pencurian ringan, yang mengatakan bahwa perbuatan yang diterangkan di dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan di dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25.000, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250.000. Nah, ketika pasal ini kita kaitkan dengan kasus yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu kasus pencurian sendal jepit. Kalau saya tidak salah, saya juga sempat membaca bahwa pasal pengecualian ataupun pasal yang dipakai oleh pengadilan setempat dalam hal menghukum pelaku pencurian sendal jepit tersebut dengan hukuman penjara 5 tahun, yaitu karena pasal 364 ini. Pasal 364 ini kan jelas bahwa jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25.000, diancam karena pencurian ringan. Tidak lebih dari Rp25.000. Nah, nominal atau harga barang yang dicuri oleh pelaku pencurian di Sulawesi Tengah itu, tepatnya di Palu, itu adalah 30.000. Berarti kan lebih dari Rp25.000. Bisa saya jelaskan karena saya kaitkan dengan pasal ini. Mungkin itu alasan pengadilan menghukum pelaku dengan hukuman penjara 5 tahun. Makanya pengadilan menetapkan dia ataupun memakai pasal 362 dalam hal menghukum pelaku pencurian. Itu adalah perbuatan pencurian dan hukumannya 5 tahun penjara. Lalu kita beralih lagi di pasal 365. Di pasal 365 pencurian berat yang kedua, di ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, yaitu pencurian yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Lalu di ayat kedua diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
Lalu di butir kedua, jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Di butir ketiga, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara 5 tahun. 5 tahun di ayat ketiga ini. Lalu di ayat keempat, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau sebelum waktu tertentu paling lama 20 tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1, 2, dan 3, butir 1, 2, dan 3. Ini sangat miris sekali, bisa teman-teman baca sendiri juga di pasal 366 dan 367. Di pasal 366 dalam hal pemidanaan berdasarkan satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 36 ini terkait dengan pemidanaan, tapi secara rinci tadi di pasal 362 sampai 365 sangat jelas terkait dengan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian. Itu sangat jelas sekali. Nah, mungkin kalau teman-teman ada masukan atau ada pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Nah,